Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Marwah Azhara dari kelas 2C dengan NIM 195130118 dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada mata kuliah Geometri Analitik, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan sederhana elips. Dimulai dari definisi elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu yang diketahui adalah tetap atau konstan. Dua titik yang diketahui tersebut adalah titik fokus. Bentuk umum persamaan elips. Persamaan elips dengan pusat 0,0 terdapat dua macam bentuk elips, yakni elips horizontal, yaitu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, di mana a lebih besar dari b. Kemudian elips vertikal, x kuadrat per b kuadrat ditambah y kuadrat per a kuadrat sama dengan 1, di mana a kurang dari b. Kemudian di sini terdapat elips horizontal di mana A lebih besar dari B. Di sini juga terdapat keterangannya, yaitu F1 dan F2 disebut dengan titik fokus. Jika T adalah sembarang titik pada elips, maka TF1 ditambah TF2 sama dengan 2A. Kemudian F1 F2 sama dengan 2C, maka 2A lebih besar dari 2C. Lalu, A1, A2 merupakan sumbu panjang atau sumbu mayor yang panjangnya sama dengan jarak tetap, yaitu 2A. B1, B2 merupakan sumbu pendek atau sumbu minor yang panjangnya sama dengan 2B. Karena itu, A lebih besar dari B. Kemudian latus rectum, yaitu segmen garis yang dibatasi elips, tegak lurus sumbu mayor dan melalui fokus. Jadi, latus rectumnya itu adalah DE dan KL. Panjang latus rectum DE sama dengan KL, 2B kuadrat per A kuadrat. Nah, lalu di sini juga terdapat bukti rumus elips. Dilihat di gambar, ada titik T dengan koordinat X, Y. Jadi, jumlah jarak titik Y kedua fokus itu sama dengan 2A. Maka, TF1 ditambah TF2 sama dengan 2A. Kemudian kita memakai rumus jarak. Jadi jarak dari TF1 adalah akar X min C kuadrat tambah Y kuadrat ditambah jarak dari TF2 yaitu akar X tambah C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2A. Kemudian kita hilangkan akarnya dengan cara dikuadratkan dan menghasilkan X kuadrat min 2CX tambah C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat min 4A akar X tambah C kuadrat tambah Y kuadrat tambah X kuadrat min 2CX tambah C kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian 4A akar X min C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat ditambah 4CX. Lalu kita bagi dengan 4 dan menghasilkan A akar X min C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat tambah CX. Kemudian A yang berada di sebelah kiri kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi akar X tambah C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat tambah CX per A. Kemudian kita hilangkan akarnya dengan cara dikuadratkan dan menghasilkan X tambah C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2CX ditambah C kuadrat X kuadrat per A kuadrat. Lalu X kuadrat ditambah 2CX tambah C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2CX tambah C kuadrat X kuadrat per A kuadrat. Lalu C kuadrat X kuadrat per A kuadrat itu kita pindah ruas ke sebelah kiri menjadi X kuadrat min C kuadrat X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi X kuadrat dalam kurung A kuadrat min C kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Kemudian X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat itu kita bagi dengan A kuadrat min C kuadrat
menghasilkan X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per A kuadrat min C kuadrat sama dengan 1. Lalu kan A kuadrat min C kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Lalu kita menghasilkan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian di sini juga terdapat elips vertikal di mana A kurang dari B. Elips vertikal ini memiliki sumbu mayornya itu ada di sumbu Y dengan A1, A2, dan sumbu minornya itu ada di sumbu X, B1, B2. Dengan rumus X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Di sini juga saya mempunyai rangkumannya, bisa dilihat. Lalu saya mempunyai soal. Yang pertama adalah tentukan persamaan sederhana elips jika f dalam kurung negatif 5,0 direktis itu y sama dengan negatif 7, lalu titik p-nya itu 0,0. Penyelesaiannya yaitu titik fokus di sumbu y adalah A lebih besar dari B, jadi C sama dengan negatif 5. Direktisnya itu Y sama dengan negatif 7, Y sama dengan A per E, Y sama dengan A kuadrat per C. Kemudian negatif 7 sama dengan A kuadrat per negatif 5, lalu A kuadrat sama dengan 25. Kemudian kita mencari B kuadrat dengan cara B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. A kuadrat sama dengan 35 dikurangi 25, B kuadrat sama dengan 10. Kemudian X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, kita substitusikan menjadi X kuadrat per 35 ditambah Y kuadrat per 10 sama dengan 1. Lalu soal yang kedua adalah bicarakanlah persamaan 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 36 dan buat sketsa grafiknya. Di sini terdapat penyelesaian, yaitu tadi soalnya itu kan 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 36. Untuk menghasilkan sama dengan 1, kita bagi dengan 36 menjadi 9x kuadrat per 36 ditambah 4y kuadrat per 36 sama dengan 36 per 36. Kemudian 9 dibagi 36 menjadi x kuadrat per 4 ditambah 4 dibagi 36 menjadi y kuadrat per 9 sama dengan 36 per 36 itu 1. Maka nilai A, B, dan C yaitu A kuadrat sama dengan 9, A sama dengan 3, B kuadrat sama dengan 4, maka nilai B sama dengan 2. Kemudian untuk mencari nilai C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. C kuadrat sama dengan 9 dikurangi 4. C kuadrat sama dengan 5. C sama dengan akar 5. Karena A ada di bawah Y, maka sumbu mayornya sejajar sumbu Y, sehingga persamaan yang dipakai adalah X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Kemudian unsur-unsurnya, panjang sumbu mayor sama dengan 2A. Jadi 2A dikali nilai A itu 3, jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian panjang sumbu minor 2B sama dengan 2 dikali nilai B itu 2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian ekstrisitasnya E sama dengan C per A sama dengan akar 5 per B, per 2. Kemudian persamaan direktrisnya Y sama dengan negatif A kuadrat per C, Y sama dengan negatif 9 per akar 5 atau Y sama dengan 9 akar 5. Sehingga persamaan direktisnya yaitu X sama dengan negatif 9 per akar 5 atau X sama dengan 9 akar 5. Lalu titik pusatnya itu di M, P, Q sama dengan 0,0. Lalu grafiknya itu seperti itu, yang bisa dilihat ya pada gambar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.